Halo semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 20104172253, kelas A1 Manajemen semester 3 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu. Nama dan simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Bagaimana ekuitas merek? Ekuitas merek atau brand equity didefinisikan Aker pada 2012 sebagai seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek. Nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Ekuitas merek mengacu pada emosi dan pengalaman yang muncul dalam pikiran konsumen saat melihat suatu merek. Hubungan antara merek dan konsumen yang kuat akan menciptakan ekuitas brand yang tinggi pula. Dengan ekuitas merek yang kuat, sebuah perusahaan mampu mendapatkan pengakuan secara luas. 4 dimensi ekuitas merek. Yang pertama yaitu tentang brand awareness. Kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek. Yang kedua yaitu perceived equality. Mendeskripsikan respons holistik pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga yaitu tentang brand association. Adalah segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yang keempat yaitu tentang brand loyalty. Adalah komitmen yang kuat untuk berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten pada masa mendatang. Model ekuitas merek. Model ekuitas merek didesain untuk menetapkan cara menilai suatu merek. Masing-masing model ekuitas merek menunjukkan wawasan mendalam tentang konsep nilai merek dan cara dalam mengevaluasinya. Yang pertama, penilaian aset merek atau brand asset valuator atau BAV. Brand asset valuator adalah metrik yang diterapkan untuk mengukur nilai merek suatu entitas. Brand asset valuator ini pertama kali dikembangkan oleh sebuah agensi bernama Young and Robicam. Yang kedua yaitu model brands. Model ini dikembangkan oleh sang konsultan riset pemasar Willward Brown dan WPP. Sesuai model ini, pembangunan merek melibatkan serangkaian langkah berurutan, sedangkan setiap langkahnya akan lebih bergantung pada keberhasilan merangkumkan langkah sebelumnya. Yang ketiga yaitu model Aker. Model Aker merupakan cetak biru merek yang dikembangkan oleh pakar pemasar bernama David Aker. Model Aker menekankan pada pentingnya identitas ataupun bukti diri merek dan menunjukkan solusi unik untuk membangun merek yang lebih kuat bertenaga. Cara meningkatkan ekuitas merek. Yang pertama, membuat variasi dalam aktivitas marketing. Variasi pada kegiatan aktivitas marketing sangat diharapkan buat menjaring lebih banyak konsumen yang tertarik dan membeli produk kita. Aktivitas marketing yang bisa dilakukan adalah memulai dari marketing konvensional hingga yang modern, dan memanfaatkan teknologi dan internet. Yang kedua yaitu mengadakan event. Mengadakan event bisa dikatakan menjadi langkah jitu untuk membentuk brand equity. Dengan mengadakan event, kita mampu melakukan kegiatan jual beli, promosi, pengenalan produk, bahkan hanya sebagai sponsorship dan lain sebagainya. Contoh produk yang telah mencapai brand equity. Yang pertama yaitu teh botol sosro, yang kedua yaitu Samsung, dan yang ketiga yaitu Sampurna.
Cara membangun brand bisnis agar makin sukses. Yang pertama, lakukan observasi dan analisis pasar. Yang kedua, lakukan evaluasi. Yang ketiga, pilih nama brand yang menarik. Dan yang keempat, desain logo yang berkualitas. Baik, sebelum saya tutup video ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.